pacaran sama kuntilanak nih. Kok bisa? Dipanggil ke dalam, itu pun ngomongnya berhati-hati sekali. Atau mungkin mereka berpikir nanti saya shock dan segala macam gitu. Dia bilang, Dek, ini orang sudah meninggal. Yang aneh sampai detik kita ngobrol-ngobrol ini, tidak ada mayatnya yang ditemukan. Yang parahnya, Bang Jamal ini nggak sampai di sini gitu. Kisah saya itu, maksudnya nggak sampai cukup pada perkemahan, dia ngikut sampai ke pondok. Guys, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar ada kisah asmara antara manusia dan juga kuntilanak? Loh, kok bisa? Selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Jadi guys, ngomongin kisah asmara nih. Jadi gue keingetan sama novel yang pernah gue baca seminggu belakangan ini. Jadi ceritanya, ada istri yang diam-diam tahu kalau suaminya itu selingkuh. Dan udah bertahun-tahun sama sahabatnya sendiri. Bahkan selingkuhannya ini sampai pernah hamil juga guys. Gila gak tuh? Tapi istrinya cuma diem doang, seolah nggak tahu kelakuan suaminya. Nah, yang bikin ceritanya ini seru, justru karena si istri yang tadinya menyebalkan dan bucin banget nih sama suaminya, tiba-tiba dia berubah jadi diem dan bener-bener cuek sama suaminya. Bahkan suaminya ini yang biasanya risih sama si istri, akhirnya kebingungan sama perubahan istrinya yang jadi cuek, dingin, dan gak peduli ke suaminya itu. Pokoknya seru banget novel ini guys, dan gue jamin kalian bakal ketagihan dan baca novel ini sampai habis. Nah, untuk teman-teman yang pengen baca kelanjutan dari novel ini, langsung aja teman-teman klik link yang ada di deskripsi dan cari dengan kata kunci dicuekin istri di Vision Novel. Nah, satu lagi nih, selain gratis, kalian juga bisa dapat bonus loh. Dan pengguna baru di Vision Novel bisa dapetin bonus hingga maksimal Rp48.700. Yuk langsung download aja Vision Novel sekarang juga dan dapetin bonusnya. Nah, di sini udah ada narasumbernya. Kita sapa dulu aja Om Roy. Om Roy, apa kabar Om? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Om ya? Alhamdulillah. Oke. Om, pacaran sama kuntilanak nih. Kok bisa? Ya kalau dibilang kalau bisa itu bingung ya. Kenapa kok bisa? Karena awalnya sih nggak tahu. Persis nggak tahu lah. Kalau itu memang bukan manusia gitu. Saya juga nggak bisa bilang itu kuntilanak karena dia berpakaiannya orang biasa. Waktu itu pakaian pramuka dan memang wajahnya yang pucat itu doang. Tapi ini sosok wanita memang ya? Perempuan Perempuan ya? Persis perempuan. Iya, karena kalau perempuan kan identik dengan sosok kuntilanak lah ya, iya. Nah, Om ini kan sekarang profesinya sebagai guru nih Om. Dan pasti banyak teman-teman yang bilang atau berpikiran ini kisahnya halu kah atau gimana. Nah, Om sendiri punya pendapat sendiri gitu. Untuk urusan astral itu kita nggak bisa artinya begini, kita mengatakan ini halusinasi nih, ini benar, nggak bisa. Karena itu adalah bisa dikatakan ini pribadi ya, artinya itu pengalaman spiritual. Nah, pengalaman spiritual itu yang nggak bisa kita tebak orang itu mau dia itu halusinasi kah atau enggak, kita nggak bisa tebak itu. Iya, betul. Karena pengalaman spiritual namanya. Setiap orang punya pengalaman spiritual. Setuju. Gitu. Jadi pendapat saya nggak bisa kita kategorikan apakah ini halusinasi kecuali orang itu mengalami sendiri. Baru dia diam mungkin. Betul. Gitu loh. Nah, tapi ada beberapa teman-teman dekat Om atau yang di sekitar Om itu kayak ngerasa, wah iya ya ini ada nih sosoknya gitu. Ada beberapa orang yang bisa. Ada. Oke, nanti diceritain ya Om ya. Oke, siap. Oke, kalau gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran juga simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian nih yang pengen jadi narsum di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Om Roy, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai.
Oke, jadi ini sebenarnya sudah terlalu lama. Artinya itu terjadi saat saya umur 13 tahun, tahun 91. 91. Jadi udah terlalu lama sekali. Belum lahir saya. Tapi memang ini kejadian yang nggak bisa dibilang masuk akal karena saya persis bisa mengatakan bahwasan inilah pengalaman pertama saya, pengalaman spiritual menyentuh, melihat langsung astral. Nah waktu itu ini langsung nih ya kita cerita nih ya. Waktu itu gini nih, jadi ada perkemahan. Nah perkemahan Gladian Pimpinan Regu istilahnya itu. Jadi Gladian Pimpinan Regu itu adalah ketua-ketua regu yang dibikin sebuah perkemahan bersama. Di mana tuh? Di Madura. Di Madura. Di pelosok Madura lebih tepatnya. Oke. Karena saya nggak bisa sebutkan tempat aslinya, tapi di pelosok Madura. Kemudian hari pertama sih normal kita daftar apa. Nah malamnya itu, malamnya setelah acara api unggun, itu kita kembali ke perkemahan masing-masing. Namun saya curiga gitu, kok ada anak putri di bawah pohon. Jadi tenda kami ini itu di sebelah sininya ada pohon besar. Kok ada anak putri gitu? Itu sekitar jam 11:30. Kok ada anak putri masih berkeliaran? Kenapa sih nggak boleh? Ya kita jujur aja ya, namanya anak pesantren yang dikungkung, ngelihat cewek ya kita deketin kan gitu. Langsung beringas. Pengen, ya nggak beringas sih, cuman maksudnya coba berinteraksi lah. Beringas banget kan nggak juga. Iya. Artinya coba berinteraksi. Nah saya sapa gitu kan, saya sapa dia gini segala macam, dia diam aja, nggak ada respon apa, diam, tapi cuma tersenyum. Nah yang memang sih kalau dibilang aneh itu ada keanehan memang. Hitam mata. Hitam mata itu nggak sama kayak kita. Jadi hitamnya itu lebih kecil, kayak spidol kita goret aja gitu. Cuman ya nggak ambil pusing waktu itu kan. Yang jelas kita anak pesantren itu udah biasa, setan sama siapa nggak peduli gitu loh. Yang jelas nih asli wujudnya perempuan cantik lagi. Berapa orang waktu itu nyamperin itu cewek? Satu, saya sendiri. Oh, cuman ada kurve tenda itu yang jaga malam di tenda. Nah itu yang ngelihat saya, itu teman saya. Itu dia juga ngelihat sosok? Enggak, dia enggak lihat. Cuman dia melihat saya ngobrol sama siapa gitu. Nah itu saya coba tanya-tanya. Karena saya orangnya aktif ngomong, artinya itu yang lebih dominan ngomong, dia lebih dominan mendengarkan. Cuman sesekali melihat tersenyum. Tapi pandangannya itu loh yang gak enak. Jadi tajam sekali gitu. Ya saya nggak ambil pusing, biarin aja gitu kan. Nah, memberanikan diri mencoba pegang tangannya karena dia menyandarkan tangannya gini. Gitu loh, duduk, kita kan duduk itu. Menyandarkan. Saya coba beranikan pegang tangannya. Karena sudah setengah satu malam itu waktu yang dingin kan gitu. Pas itu. Iya. Coba pegang tangannya, ini lebih dingin dari cuaca. Tetap juga nggak ambil pusing gitu loh, nggak ada berpikir ini hantu kah apa, nggak ada. Tetap aja, tapi saya sempat sentuh tangannya, saya pegang seperti biasa gitu, tapi dingin, seperti kita pegang es lah gitu, dingin banget. Makanya saya nggak bisa lama pegang itu, saya lepas lagi. Dan dia tersenyum, tetap tersenyum, dan saya terus ngobrol, artinya itu malah saya ngobrol tentang perkemahan yang dari tadi pagi sampai siang gitu kan. Terus saya tanyakan kenapa nggak kelihatan dari tadi gitu loh. Saya tanya dia tendanya di mana, dia nggak jawab. Kemudian saya tanya namanya, dia nggak jawab gitu loh. Kemudian saya cerita tentang kegiatan tadi pagi sampai siang juga dia diam aja, nggak respon nggak ada. Nah tapi yang anehnya begitu lewat jam 2 mulai setengah 3 itu kan kalau di Madura itu sudah menjelang subuh itu ada orang ngaji.
Itu dia minta izin pergi. Saya mau pulang, katanya gitu. Hanya itu kata-kata yang keluar. Oh, saya bilang, oh ya udah. Karena sudah tahrim. Tahrim itu yang orang selawat tuh. Udah tahrim, oh ya udah. Nah, dia itu pulangnya itu ngelewati pohon itu. Ngelewati pohon, terus ke arah tenda putri, langsung nggak ada. Tapi saya nggak lihat. Hilangnya nggak lihat. Tapi dia mengarah ke tenda putri, sudah selesai. Yang jadi permasalahan pertama, teman saya yang kurve. Dia tanya, lu ngobrol sama siapa? Ngapain di situ? Tapi dia nggak berani dekat juga. Saya bilang ada perempuan tadi, saya bilang. Perempuan siapa katanya? Nggak ada perempuan, lu sendirian di situ katanya. Tapi dengan bahasa Arab gitu tuh kan. Anta nafsian naka. Lahat mar'ah naka katanya. Nggak ada perempuan di situ. Anta nafsian naka. Kamu tuh sendirian di situ katanya. Oke deh, saya bilang kan. Kita buktikan, saya bilang. Kita buktikan besok. Saya akan temukan kalian sama dia. Karena ada yang bangun lagi itu satu orang teman kan. Karena kita berisik. Lanjut hari kedua. Hari kedua memang saya cari. Siang itu saya cari dari pagi, nggak ada. Nggak ada. Cewek ini nggak ada. Semua tenda saya tanyain. Bukan saya tanya ya, tapi saya lihat nggak ada. Nggak ada perempuan. Waktu kita baris juga nggak ada. Waktu kita senam dia nggak ada. Menjelang maghrib itu kita habis sholat maghrib, kemudian ada tausiah, dilanjut sama sholat isya. Itu masih normal. Mulai setengah 12 itu nggak normal lagi. Dia ada di situ lagi. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Oke. Kemudian sama terjadi lagi lah obrolan kita. Tapi ini yang membuat saya itu mulai gelisah. Mukanya sudah nggak sesenyum awal. Kayak menyimpan sesuatu amarah. Mungkin karena saya kenalan sama cewek tadi pagi. Saya kenal lagi gitu loh sama anak tenda lain. Apakah dia cemburu atau bagaimana kan begitu. Feeling doang. Nah cuman yang anehnya gini. Kenapa saya harus lontarkan itu ke dia gitu loh. Ya maksudnya gini, saya bilang begini. Kamu marah karena saya ketemu cewek tadi pagi. Nggak tahu itu kenapa terlontar itu. Nah dia ngangguk. Terus hitamnya mengecil. Itu makin membuat seram. Udah sempat ngerasa kalau Tapi enggak juga. Artinya saya bilang tadi kan kita anak pondok jarang ketemu cewek kan. Ketemu cewek ini wah berapi-api. Berapi-api aja kan. Nggak mau peduli mau kuntilanak kayak siapa. Hajar aja kita pikir kan. Yang penting perempuan gitu. Yang penting kan normalnya gitu. Iya, yang penting perempuan. Saya ngerti. Keresahan anak pesantren saya ngerti. Yang penting kan perempuan. Iya. Nah, ini malam ini lebih konyol lagi saya kan gitu kan. Saya coba beranikan cium dia. Wow. Ini coba lebih berani lagi kan. Malam pertama kita pegang tangan dia diam aja kan. Ini saya bilang setan ketemu setan kalau aku pikir ini. Jadi saya berani cium malam kedua itu. Saya cium dia. Dia tersenyum. Dia tersenyum tapi yang saya yang jadi aneh. Apa ya? Memang dari malam pertama sih aroma bunga itu kuat. Bunga apa ya? Melati apa kantil gitu itu kuat sekali. Saya pikir parfumnya dia. Jadi memang nggak ambil pusing dari malam pertama juga kan. Nah malam kedua itu mau saya cium makin nyengat kan bau itu. Cuman dalam otakku mikir gini, yang penting nggak buat tai kan gitu ya kan. Nggak apa-apa lah, yang bawa bunga kan masih lumayan. Ya kan, daripada buat tai kan, jadi bagus. Bawa bunga kan gitu. Nah, gue cium lah pipinya kan tuh. Nah, ya udah cium pipinya gitu, dia diam. Nggak ada respon kan, Cuman kan dia tuh begini kan dia tolehannya begini. Itu yang seram tolehannya itu. Karena matanya hitamnya mengecil gitu loh. Waktu aku cium itu dia kayak diam tapi ada seperti marah sedikit gitu. Kayak marah. Sehingga hitam matanya itu mengecil lagi. Tetap aja gue ngambil pusing kan. Nah yang penting bisa gue cium dulu kan gitu.
Kamu marah ya, aku bilang. Kamu marah ya? Dia nggeleng. Tapi kamu kok dingin ya, aku bilang gitu kan. Dia juga tersenyum, aku bilang dingin. Dinginnya Bang Jamal bisa bayangin lah gimana Bang Jamal cium es tuh. Begitulah. Bang Jamal cium es, begitulah dinginnya. Akhirnya karena aku pakai jaket, aku buka lagi jaketku kan, aku kasih dia. Asik. Ya, Aku tutupin dia kan. Aku tutupin dia, kalau kamu sakit, aku bilang gitu. Dia geleng, enggak, tapi kok dingin ya. Cuman aku pun nggak mau tanya. Udahlah kita ngobrol. Tapi ini kali ini tidak sampai tarim. Enggak. Jam 2 dia pengen pergi. Dia bilang, aku mau pergi, aku mau pulang katanya. Oh iya, nggak masalah, aku bilang gitu. Ternyata di tenda itu sudah 5 orang nontonin kita gitu. Dia lihat kita gitu. Teman-temanku. Disangkanya aku ngobrol sendiri, gila ini katanya. Si Roy udah gila ini. Udah nonton itu dari balik tenda itu. Ya kan? Cuman gak ada yang berani dekat. Teman-teman gak ada yang berani dekat. Ternyata waktu aku tanya, baunya itu nyampe ke mereka, bau melati. Baunya nyampe, makanya mereka takut, gak berani dekat. Tapi mereka gak lihat wujudnya. Gitu. Nah, dia bilang pergi. Oke dong. Aku persilakan dia pergi. Yang penting aku udah punya kebanggaan, udah cium cewek kan malam itu. Pertama kalinya tuh? Iya, artinya itu sudah punya cerita sama teman nih. Aku udah cium perempuan nih pertama kali kan. Birahi menggebu-gebu banget. Iya, namanya juga anak muda ya kan, umur 13 tahun. Wah, udah. Nah, ya. Yang jelas punya pengalaman. Ya, betul. Walaupun akhirnya itu kuntilanak yang dicium ya kan. Biarlah, yang penting pernah cium perempuan dulu sekali nih kan gitu. Nah, ketika dia pergi, ini semua ketua-ketua kurve dipanggil. Merapat ke tenda, ke posko panitia. Gitu. Dalam perjalanan, saya ketemu bed. Bed itu yang untuk peserta. Oh, iya. Kartu. Bed yang digantung itu. Iya. Nah, itu kan ada fotonya. Ya kan? Nah, itu saya temukan. Itu. Disitulah saya tahu nama dia, Tania, itu foto dia. Oh, awalnya nggak tahu kan, dia nggak jawab. Saya tanya namanya, dia nggak mau jawab, dia diam aja, dia dengarkan aku ngoceh aja. Oh, jadi komunikasi itu kebanyakan om. Iya. Jadi istilahnya gini, kayak kita mau menunjukkan power kita lah, siapa kita. Jadi aku cerita tentang di pondok, aku itu sebagai ketua kelas lah, aku ketua gitu. Jadi menunjukkan power lah. Caper. Iya, caper supaya terkagum lah orang gitu kan. Iya, betul. Tapi entah siapa yang terkagum kan gitu kan. Kita nggak tahu ini yang kagum kuntilanak ternyata. Akhirnya gitu. Iya. Saya bawa ini ke posko. Saya bilang sama ada kak siapa namanya itu panitia, saya tunjukkan, kak saya temukan bed. Langsung dia lihat bed itu, kemudian dia tegang, kakak itu. Dia tanya, kamu temukan di mana? Saya bilang, saya temukan dekat tenda saya yang dekat pohon belakang. Lama dia itu pikirkan itu, dia pandangi gitu, lama itu dia kayak ketakutan begitu. Kamu ketemu orangnya katanya. Loh kok dia bisa tebak kan? Berarti kalau sekarang saya mikirnya, berarti udah ada pernah kejadian nih gitu loh. Karena dia tanya, kamu ketemu orangnya katanya? Ketemu. Sudah 2 malam, tadi barusan juga ketemu. Tapi sudah pergi ke tendanya, tapi saya nggak tahu tenda yang mana. Dia kumpulkan panitia semua. Malam itu juga. Akhirnya seluruh ketua-ketua ini nih, regu disuruh pulang, tinggal saya sendiri. Saya ditahan, panitia langsung rapat malam itu, saya nggak tahu apa yang dirapatin, saya tunggu keluar, kemudian saya dipanggil ke dalam, itu pun ngomongnya berhati-hati sekali. Takut saya, mungkin mereka takut saya itu ketakutan, atau mungkin mereka berpikir nanti saya shock dan segala macam gitu loh.
Dia bilang, Dek, ini orang sudah meninggal. Saya bilang, kapan meninggalnya, orang gue baru ketemu. Saya bilang, kakak jangan main-main, kak. Saya baru ketemu, orang bilang orang udah meninggal. Dia kasih tunjuk, itu kan di perjalanan nggak ada lampu kan. Sehingga nggak kelihatan itu isi dari tulisan yang di bed. Begitu taruh di panitia kan ada lampunya tuh. Dia kasih tunjuk ke saya nih. 1985. Gladian pimpinan Regu 1985. Mana ada orangnya sekarang ini katanya. Kalaupun ada udah besar lah dia katanya. Udah dewasa gitu loh. Iya. Namanya Tania. Di situ gue shock. Gue nggak mungkin gue bilang itu. Gini aja lah kak, kita cari aja di tenda-tenda dulu kata saya. Nggak perlu katanya. Kamu sudah benar dugaan saya. Kamu orang kesekian udah ketemu dia. Berarti sebelumnya memang ada sudah ada yang ketemu itu. Akhirnya terpaksa mereka malam itu manggil Ustadz. Karena sudah ada yang ketemu lagi gitu. Dipanggillah seorang Ustadz yang di sana yang mahir tentang supranatural ya, yang makhluk astral. Panggil, saya juga dipanggil. Dia Ustadz ini lebih masuk akal bagi saya gitu, artinya dia menerangkan secara gamblang. Sampai kejadiannya juga kak. Oh gitu. Ya. Apa ada yang? Ini mohon maaf ya, artinya Tania ini kisahnya itu diperkosa pembinanya di dalam tenda. Kemudian dia lompat ke jurang itu. Yang aneh sampai detik kita ngobrol-ngobrol ini, tidak ada mayatnya yang ditemukan. Sampai kita ngobrol-ngobrol ini. Kenapa sampai saya yakin, sampai kita ngobrol-ngobrol ini? Karena memang selama 8 tahun saya di Al-Amin itu, mencari kabar itu terus, nggak ada memang. Dianggap hilang aja udah raib. Tapi yang melihat dia terjun ke bawah itu banyak saksinya. Dia teriak-teriak dari tenda, dia lompat ke bawah. Artinya kematian itu banyak yang menyaksikan. Tapi setelah ditelusuri ke bawah itu mayatnya nggak ada. Mau percaya mau nggak terserah. Yang jelas itu mayatnya nggak ada. Pikiran sementara, apakah di bawah binatang, apakah segala macam. Karena kan bisa dikatakan di bawah itu masih hutan ini ya, hutan liar. Rimba ya, masih liar gitu loh, masih ada binatang dan segala macam. Paling nggak kan bekasnya ada. Iya. Itu pun nggak ditemukan. Kalaupun memang ada sangkut pautnya sama goib, si Ustadz ngejelasin nggak? Ngejelasin semua. Ada gak sangkut Ngejelasin. Artinya dia tidak menjelaskan ini kemana anak ini. Nggak menjelaskan itu. Mungkin umur saya belum cukup ya, karena 13 tahun untuk menerima terlalu luas bahasa-bahasa gaib yang harus dia keluarkan. Iya. Dan saya pun nggak mendapat berita dari dia tentang tidak ada mayat itu. Malah dari orang lain. Gitu. Si Ustadz menerangkan hanya sampai sebatas dia lompat ke bawah. Nggak menerangkan tentang mayat itu ada apa enggak. Hanya saya dapat dari orang lain. Makanya dicurigai kayak dibawa makhluk lain gitu. Iya. Gitu istilahnya. Iya. Kayak dibawa makhluk lain, tapi ya no comment lah gitu kan. Yang parahnya Bang Jamal ini nggak sampai di sini gitu loh. Kisah saya itu. Maksudnya nggak sampai cukup pada perkemahan, dia ngikut sampai ke pondok. Oke, ceritanya gimana tuh pas setelah kejadian tadi di Ustadz diterangin segala macam, udah tahu. Nah pada akhirnya ketemu lagi tuh gimana tuh ceritanya? Kita kan mau pulang nih besoknya. Besoknya kita mau pulang. Kita tuh bersiap-siap semuanya dan akhirnya itu maghrib baru semua keluar dari bumi perkemahan kan. Nah itu saya sempat
lihat dia melambaikan tangan di antara orang-orang yang bawah. Di bawah ini yang teman-teman yang ayo pulang ya semuanya, salam pramuka dan segala macam, dia ada di situ. Dan saya tertegun di situ dan saya udah ketakutan di situ. Karena saya udah tahu ini bukan orang. Alhamdulillahnya ada teman saya yang bahasa anak sekarang yang digula. Saya sebutkannya namanya Kiwa. Kiwa? Ya, Kiwa lihat, bro itu kan katanya. Dulu bukan bro, kita bahasa kita friend dulu. Dia bilang friend, itu kan katanya. Ya, saya bilang, ya udah siap-siap aja lu ngikut kan. Dia sudah curiga di situ. Bener, Bang Jamal. Bener. Sampai di pesantren. Hari pertama aman, nggak ada apa-apa. Hari pertama aman. Begitu malam Jumat, pertama di pesantren lah kan, setelah pulang dari perkemahan. Kita kan belajar malam tuh. Oh, di situ dia muncul pertama dari aroma dulu. Bang Jamal bisa bayangkan itu. Kalau ada cewek gini di muka Bang Jamal tuh kan, wah, kita lagi belajar. Aku bilang kaget, Sontoloyo ini bilang. Kamu ada di sini nih. Aku bilang kamu ngapain di sini? Ya kan. Dia begitu aja dia senyum-senyum kan dengan muka seramnya kan. Sompret aku bilang dia datang di sini. Benar dia datang. Ini keadaannya lagi sendiri nih belajarnya? Iya sendiri, kita kan sendiri pakai begini. Kita zaman dulu kan belum ada lampu. Iya. Bayangkan dengan lampu begini, teplo, kita di sini lampu teplo kita belajar, dia muncul tiba-tiba muka kita. Dia begini nih. Wah, gue bilang, Sontoloyo ini gue bilang. Dia gak dicium lagi? Wah, itu sudah. Mau kabur sayang, kan gitu kan? Kabur sayang. Ya kan, mau kabur sayang. Mau tinggal takut kita kan jadi gimana. Cuman saya beranikan diri coba ya kan artinya. Tapi ini keanehan lagi Bang Jamal, itu saya nggak bisa pegang lagi. Jadi bayang saja. Oh. Itu udah nggak bisa kayak yang di sana. Tapi posisinya dia masih kayak gitu? Masih begitu, masih lihat. Nah mulai dari situ intens, tiap hari dia ada. Hal apa atau momen apa yang Om tuh teringat banget sama dia gitu? Tidak ada momen spesial sebenarnya. Oke. Paling ya ciuman itu doang. Artinya gua cium setan. Paling itu. Okay. Tapi kalau di pondok nggak ada momen yang spesial, nggak ada. Artinya selama 2 bulan itu memang intens ada, sampai saya itu dikira gila ya sama teman-teman ngomong sendiri. Padahal itu ada gitu loh kan. Di samping saya itu dia ada kan. Dia bilang, kok kayak orang gila kamu katanya gitu, kata teman-teman gitu kan. Ngomong sendiri kayak orang gila. Saya marah lah kan. Saya bilang, nenek mau main basket. Gue bilang, ini ada di sebelah. Jangan bilang ini. Ya kita gimana gak kesel ya kan. Saya bilang, jadi kalau kita dulu itu kesel semua orang. Jadi mulai nenek-neneknya kita bawa itu kan. Kesel kita iya. Iya, gimana kita nggak kesel, kita dibilang kayak orang gila, padahal ada gitu. Iya. Yang betul-betul persis tahu itu Kiwa lah yang menemani saya gitu. Oh. Kalau Kiwa terus temanin saya. Artinya adanya dia pun kalau kita ngobrol itu di situ dia memang banyak ngobrol, cuman bukan ngobrol yang kayak manusia biasa. Artinya tuh sempat juga teman saya ini Kiwa ini bilang, sudahlah katanya alam kita berbeda gitu kan. Saya tahu kamu tuh suka sama teman saya, cuman kan alamnya berbeda gitu. Pergi saja begini, sudah menjauh lah gitu kan segala macam. Dia nggak mau. Itu langsung dia kecilkan. Apakah nggak tahu ya, mungkin apakah begitu kuntilanak itu marah apa seperti itu? Saya juga nggak tahu. Ketika marah itu mengecil itu hitamnya. Iya. Persis kayak titik itu udah marah besar berarti. Tapi gitu. Memang yang kita tahu atau bahkan teman-teman tahu kalau emang kuntilanak itu memang punya amarah dendam, makanya itu dia bisa gentayangan gitu. Itulah seperti itu kan. Apakah begitu? Tapi kan makanya tapi perlu juga diperhatikan
Setiap azan dia nggak berani datang. Azan Apapun. maksudnya apapun ya. Setiap azan itu pasti dia hilang. Saya terselamatkan itu kalau azan. Sisanya ada terus. Mau di kamar mandi kayak, mau di apa. Akhirnya ada gini juga, artinya itu ada teman-teman yang memperhatikan saya gitu, laporlah ke Ustadz. Lapor ke Ustadz lah. Lapor ke Ustadz, bilang itu si Roy lama-lama gila itu, katanya ngomong sendiri segala macam. Dipanggil lah saya sama Ustadz. Panggil, ternyata Ustadz saya juga bukan orang sembarangan kan, dia tahu. Saat saya dipanggil dia pun ada. Karena barengan ada, si Ustadz nggak bilang saya gila. Terakhir si Ustadz yang komunikasi. Apa? Maunya diapain gitu kan. Saya nggak tahu komunikasinya mereka. Cuma si Ustadz bilang, tolong disempurnakan dianya. Si Ustadz ngasih tahu, soalnya kalau ini ikut kamu berbahaya. Berbahaya nanti sampai kamu itu menikah dan punya keturunan. Karena model mereka itu cemburuan. Artinya enggak. Kita tuh diganggu lah intinya gitu. Iya. Tapi memang semua cewek sih cemburuan sih. Iya. Cuman kan ini kan seram juga ya kalau cemburu kuntilanak kan ngeri juga Pak. Iya kan? Iya. Tapi wajar kok wanita itu cemburu. Iya. Wajar. Jadi ya, terus saya bilang harusnya saya bagaimana Ustaz? Udah sempurnakan. Sudah diawali dari sayanya dulu. Saya di ruqyah dulu sama Ustaz, di ruqyah, dimandiin dulu. Maksudnya itu biar sayanya tuh suci dulu, disucikan dulu gitu. Jadi ada istilah kita itu mandi tobat, kemudian sholat tobat. Ya mungkin itu yang pernah aku lakukan itu ya kan. Jadi harus mandi tobat, sholat tobat ya. Oh iya, birahi itu harus diredam birahinya. Udah habis itu setelah saya dimandikan tobat, mandi tobat sama sholat tobat, akhirnya dikasih amalan sama Ustadz. Dikasih amalan, coba dalam 2 bulan ini usahakan 3 kali khatam Al-Quran, disuruh 3 kali khatam, pahalanya buat dia gitu. Disampaikan buat dia pahalanya, sampaikan buat dia, oke lah bisa jalanin itu, saya jalanin. Selama saya baca Quran dia nangis, gitu. Karena nggak bisa mendekat kan, hanya menjauh dari jauh gitu, berawal dari asap gitu. Kalau kan dia munculnya begitu, rata-ratanya begitu saya tuh, asap dulu, kemudian kayak hologram gitu, baru dia berwujud. Tapi nggak bisa lagi dipegang udah. Jadi udah bayang begitu. Itu nangis, sudah mulai nangis gitu loh. Mulai dari saya fatihahkan untuk dia. Kita kan udah belajar, walaupun kita nggak tahu dia anak siapa, langsung larikan ke Hawa kan kalau perempuan. Jadi ila hadrati ruh si Tania ini binti Hawa, larikan langsung ke atas. Insya Allah sampai ke dia gitu loh. Nah itu mulai nangis itu selama 2 bulan. Dan saya membacanya itu usahakan mulai dari setengah 12, mulai dari setelah tahajud sampai menjelang subuh. Enggak tidur tuh? Enggak bisa, amalannya itu. Amalannya itu selama 2 bulan. Ya paling saya diskor dulu untuk tidak masuk kelas. Jadi paginya dibuat istirahat. Iya, kalau enggak mata hitam. Ya, paginya dibuat istirahat gitu. Kena skor juga dan itu sudah diketahui semua. Oh, jadi sempet rame juga tuh? Rame itu. Rame. Tapi nggak satu pondok, artinya teman sekamar. Karena kan kalau di pondok itu ada yang begitu harus di-keep. Oh, oke. Biar tidak pengaruh kepada yang lain. Iya. Jadi di-keep. Nah, teman sekamar tahu. Kemudian, nah itulah 2 bulan, alhamdulillah saya selesaikan, sekaligus juga mendoakan dia gitu kan. Yang paling menyedihkan itu ya terakhir,
yang paling sedih itu gitu loh harinya. Sudah pas itu waktunya, kayak istilahnya itu mungkin dia bahasanya mungkin lebih gampangnya itu mungkin udah sempurna gitu. Mungkin kita kan nggak tahu, urusan Allah kan. Mana kita tahu itu. Tapi yang jelasnya itu di situ dia ada panjang ngomong, agak panjang. Dia berterima kasih, saya terima kasih. Sayangnya kita nggak ketemu di alam nyata. Kamu laki-laki yang baik. Itu. Saya terima kasih. Jadi itu yang saya juga ikut terharu kan jadinya. Dia jadi dia bilang begitu. Kamu laki-laki yang baik, tapi sayangnya kita nggak ketemu di alam nyata. Laki-laki yang baik apa? Iya. Ketemu langsung pegang tangan sama mau cium. Iya. Tapi kan pengakuan setan lumayan juga lah. Iya kan. Nah itu terakhir, kemudian apa namanya itu, dia meneteskan mata itu mulai perlahan itu seperti asap tuh menghilang gitu. Itu mulai dari bawah aja, mulai dari kakinya terus lenyap. Nah jadi di situ juga saya pertama kali yakin ya mereka itu ada, gitu. Mereka ada. Karena pengalaman sendiri ya, itu mereka ada yang selama ini kita anggap halusinasi. Itu halusinasi begini-begini. Ya karena lu nggak ngalamin. Coba lu ngalamin, mau bilang halusinasi. Kan begitu. Sama dengan ketika saya, jadi kan sebenarnya ada satu yang kelewat. Bang Jamal. Jadi malam itu bukan hanya dia yang saya temukan. Kita kan ada jurid malam. Oh iya. Benar tuh. Ada jurid malam kan. Di malam kedua itu ada jurid malam. Nah, di jurid malam tuh saya ketemu juga pocong di situ. Saya pikir panitia yang ini. Panitia yang pakai gaya-gaya pocong lah kan. Gue kaget. Ya kan? Gue timpuk aja pakai kayu kan. Setan. Pas saya pukul nggak ke ini, nggak nembus. Iya. Setan beneran kataku. Wah ini udah nggak bener nih. Itu ketemu di malam itu juga, si pocong itu. Itu sebelum atau sesudah itu? Itu sebelum ya. Sebelum ketemu si wanita ini. Sebelum. Itu jurid malam tuh kejadiannya. Itu ketemu si pocong itu. Jadi memang apa ya? Mereka bersandingan sama kita. Tergantung bagaimana kita mengimani aja. Kita nggak boleh mengimani terlalu dalam hal itu, karena kita seorang muslim. Yang jelas, gaib itu ada. Allah itu maha gaib. Kan begitu kan. Tapi untuk yang seperti itu, bagi saya nggak perlu takutin. Nggak perlu kita takutin. Itu bukan sombong, nggak perlu takutin, karena nggak ada orang mati dicekik kuntilanak, nggak ada. Iya. Belum pernah aku dengar. Tapi orang jatuh dari balkon 30 gara-gara lihat kuntilanak, iya. Karena kan dia mendekat, minggir jatuh. Iya. Itu logika, kan begitu. Iya. Tapi kalau dicekik kayak film-film itu, enggak lah. Itu mah halusinasi film aja. Itu kan hiburan. Hiburan. Oke. Jadi memang itulah kesan pertama saya untuk untuk pengalaman spiritual. Itu kesan pertama kali. Setelah itu panjang. Masih ada lagi ya? Jauh. Nah ini sebelum gue lempar pertanyaan buat teman-teman yang pengen kita undang lagi Om Bro, ini tinggal komen aja atau DM ke Instagramnya Lentera Malam. Nah pertanyaan dari aku tuh itu Om, kan Om ketemu kartu apa tadi? Bednya itu. Bednya ya. Itu ada tulisannya gimana tuh Om, maksud itu? Tadi aku agak kurang jelas. Itu kan gini, dia kan bed itu kan perkemahan, kan gini kan, atasnya itu kan judul perkemahan kita. Perkemahan Gladian Pimpinan Regu. Kan gitu kan. Di tempat bla 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 bla. Tanggal sekian sampai tanggal sekian tahun 1985. 1985, sedangkan Om pada saat itu 1991 ya. Jadi sudah 6 tahun kan.
Sudah 6 tahun kemudian. Nah, berarti baru ketemu itu bednya doang ya? Baru bednya doang. Dan itu pas yang Om itu, Baru saya ketemu. kan sebelum-sebelumnya pernah ada kejadian juga. Ada kan? kejadian juga tapi tidak ada bed. Iya, iya. Tidak ada bed. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu ada cerita nggak? Ada cerita. Kisahnya tuh kayak gimana? Kerasukan, sampai kerasukan. Oke. Jadi lebih banyak itu anak-anak putri. Gitu loh. Artinya itu dikira dia temennya. Itu diceritakan sama panitia. Panitia menceritakan itu. Artinya banyak anak putri yang kerasukan menyebutkan aku Tania. Aku penghuni sini. Aku Tania, aku penghuni sini. Aku Tania, aku penghuni sini. Gitu. Jadi pokoknya begitu. Pokoknya di sana itu jangan sempat kita berbuat sesuatu yang, contohnya anak putri ini kan kalau apa namanya lagi dapet ya, karena kan sembarang taruh, karena sembarang buang. Iya maaf, kadang ada yang belum dicuci. Iya itu yang membuat mungkin dia marah, dia maaf. Jadi banyak. Kemudian kalau yang sampai berinteraksi seperti saya belum ada ceritanya, belum ada sampai berinteraksi seperti itu, sampai ketemu dan segala belum ada. Tapi anak-anak putra yang dicelakai ada. Gitu ada, anak putra ada. Contohnya jadi malam jurit malam dia menjadi ini si Tania ini yang menjadi berubah kuntilanak. Panitia. Oke. Bawa itu ke jurang itu, untung dia nggak masuk gitu loh. Ketahuan sama panitia lain gitu loh. Jadi sudah mau jatuh itu dicari sama panitia. Gitu. Jadi kalau untuk anak putranya pada dicelakain. Itu di tahun sebelumnya dong? Wah ya sebelumnya, terus tahun dia bilang juga, panitia juga sempat bilang kejadian tahun 89 ada kayak gitu. Kemudian 1 tahun sebelum kami 90 itu banyak yang kerasukan dan segala macam, memang banyak kejadian di situ. Karena sampai panitia itu sampai meeting khusus. Sampai meeting khusus karena dapat bed. Dia sampai dapat bed itu yang mereka kok ini bed ada. Iya, tapi maaf jasad itu nggak ada. Iya, bed ini ada. Gitu loh. Dia itu sampai temukan bed. Ya sayangnya ya, artinya itu saya nggak punya bukti apapun. Ya kan ya ditahan sama mereka lah. Dia kan diamanin sama mereka. Saya hanya sebuah kenangannya, kisahnya gitu loh. Artinya itu menjadi sebuah pengalaman pribadi pertama. Betul. Untuk pengalaman spiritual gitu. Sampai dikira gila ya sama temennya. Iya kan makanya kita kesal itu. Iya, kayak caleg gagal ngomong sendiri. Iya. Udah mulai nih ya. Sudah mulai nih sudah. Caleg gagal ngomong sendiri. Jadi memang nanti banyak di 2024, saksikan aja. Saksikan aja. Caleg gagal sendiri. Oke. Om Roy, terima kasih Om. Udah datang di Lentera Malam. Ya, untuk Om Roy mungkin ada pesan buat teman-teman nih Om. Pesan apa kayak yang tadi Om? Pelajaran yang bisa kita petik itu bukan ciumannya ya, jangan diambil itunya. Iya, jangan diambil itu. Itu. Jangan diambil itunya ya, tapi jadi caleg gagal nih Om Roy. Yang pertama bahwasannya kita adalah makhluk yang paling mulia. Artinya Allah menciptakan manusia itu paling mulia. Dalam artian kita yang menetralisirkan diri kita sendiri. Ketakutan kita itu adalah kita sendiri yang mengontrolnya. Gitu loh. Mereka nggak bisa apa-apa. Ya. Kemudian yakinlah kepada Allah bahwasanya Allah selalu ada untuk menjaga kita. Jadi banyak sekarang banyak sekarang itu yang meminta, berharap ke mereka gitu. Ya kan, menjadikan mereka itu jalan pintas. Inilah kekonyolan. Inilah kekonyolan dan ketololan manusia. Mereka nggak bisa apa-apa. Ya, hanya Allah yang bisa memberikan segalanya untuk kita. Makanya pasrahkan diri kita kepada Allah, bikin sesuatu yang baik dalam hidup. Selama hidup berikan yang terbaik. Jadi jangan sia-siakan umur yang diberikan Allah ini. Ya,
seperti banyaklah yang nggak guna gitu loh. Jadi sayang sekali. Jadi berikan yang terbaik untuk hidupmu, berikan yang terbaik untuk hidup kita ini. Jadi sebelum kita dipanggil berikan yang terbaik. Betul, betul. Intinya perbanyaklah ibadah, jangan Ya. pesugihan guys, oke? Iya, jangan pesugihan. Jangan pesugihan. Ya udah Om Roy, terima kasih. Oh ya, satu lagi, ini fakta yang cukup menarik. Om Roy ini diundang karena yang DM itu Murid. anak muridnya. Iya. Om Roy itu ya sekali lagi berprofesi sebagai guru ya Om Roy. Oke, Dew ada tambahan lagi udah ya? Sudah ya? Oke. Yaudah, gua Jamal dari Lentera Malam dan Om Roy Oke. pamit. Bye.